Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua DKM dan seluruh jajaran pengurus Masjid Anas, jamaah salat subuh yang berbahagia. Tak henti-hentinya mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang selalu diberikan kepada kita semua. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan serta kesehatan hingga dapat menjalankan satu kewajiban kita, salat subuh, dan dilaksanakan secara jamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam kita sambungkan ke baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan kita dapat menjalankan sunnah-sunnahnya secara istiqomah dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Jamaah subuh yang berbahagia, pada pagi hari ini insyaallah kita akan membahas terkait dengan Sirah Nabawiyah mengenai bab risalah masa jahiliyah. Mungkin bapak-bapak sudah mengetahuinya ya, apa itu jahiliyah. Namun sebelumnya secara detail saya sampaikan, kami akan seperti biasa menyampaikan rangkumannya. Mudah-mudahan walaupun nanti tidak sampai dalam seluruh detail kami sampaikan, tapi kita sudah mendapatkan inti dari permasalahan atau pembahasan pada pagi hari ini. Kita sudah sering mendengar kata jahiliyah, bahwa jahiliyah dalam arti kita adalah suatu kebodohan. Jadi Islam sangat membenci sekali tentang kebodohan. Nah, pada zaman jahiliyah atau zaman pra-Islam, maka di Jazirah Arab hal ini sangat terjadi. Kebodohan-kebodohan ini dilakukan oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu, di mana seperti kebiasaan pelacuran, pergaulan bebas, pertumpahan darah, dan perbuatan keji. Hal ini sudah biasa dilakukan oleh mereka, sampai-sampai nikah pun ada berapa banyak macamnya nikah. Seperti ada nikah yang seperti sekarang, jadi kaum laki-laki yang melamar wanita. Tapi juga ada pernikahan yang disebut nikah
istibda, di mana wanita akan dikunjungi oleh beberapa laki-laki. Nanti ditentukan setelah melahirkan siapa yang menjadi bapaknya dan dipilih oleh wanita itu gitu. Hebat juga kan gitu ya. Ada lagi wanita terbalik. Jadi wanita dikunjungi ada beberapa laki-laki. Kemudian nanti setelah melahirkan ditentukan siapa suaminya nih yang cocok gitu. Seperti itu. Begitu kebiasaan-kebiasaan yang, dan ada lagi sampai ada 4 jenis gitu ya. Ada lagi beberapa jenis pernikahan yang memang kejoliman itu, kebodohan itu yang mereka lakukan. Seperti juga apabila dia istrinya melahirkan, siapa apa putranya itu, putrinya itu gitu. Kalau putri, wah dia sangat malu sekali. Kemudian dia bisa jadi menguburnya hidup-hidup seperti itu. Atau dia ngumpet, gimana nih cara menafkahinya? Dia segan untuk menafkahinya apabila yang lahir itu bayi perempuan. Itu terkait dengan hal-hal yang sifatnya sosial, bahwa pada saat itu seperti itu, pergaulan bebas dan pelacuran serta sifat-sifat yang sangat bodoh sekali dilakukan oleh mereka. Kemudian dari sisi ekonomi, pada saat di sana itu ya hampir dibilang tidak ada industri gitu ya. Adapun industri seperti kebiasaan mereka menenun, itu pun karena mereka dekat dengan negeri Sam, Yaman dan Hira. Jadi mereka mengetahui pengetahuan yang terkait dengan berdekatan wilayahnya dengan negara-negara tersebut. Nah, moral yang begitu buruk, kita melihatnya sangat miris sekali ya, keadaan di sana pada saat itu. Tapi juga memang itu gambaran yang secara umum ya. Tapi gambaran secara ya keseluruhan ada juga moral-moral yang baik, tetap ada. Jadi memang kalau Allah menyampaikan itu kan bersama kesulitan, bersama keburukan ada kebaikan gitu ya. Bersama kesulitan juga ada kemudahan. Sama di sana juga seperti itu. Jadi begitu buruknya perbuatan atau kebodohan jahiliyah atau hal-hal jahiliyah yang dilakukan oleh mereka, tapi juga ada kebaikan-kebaikan seperti moral ini, seperti murah hati, sangat menepati janji apabila dia berjanji. Kemudian harga diri mereka sangat dijaga. Kemudian juga pantang surut, keberaniannya sangat tinggi. Dan sifat sabar, menahan amarah, dan juga berhati-hati, serta gaya hidup yang polos seperti karena memang belum ada teknologi sama sekali ya. Jadi kehidupan benar-benar kehidupan ya apa adanya seperti itu. Jadi bersahaja lah seperti itu. Nah, sifat-sifat ini masih ada gitu. Sebagian kecil mereka masih tetap mempertahankan. Itu kira-kira akhlak atau moral yang tampak ya. Tampaknya akhlak yang
paling berharga, dan keberanian ini yang sangat menonjol pada saat itu. Di sana itu untuk membela keluarga dan kelompok, apabila mendengar sesuatu yang menghinakan kelompoknya, maka dengan secepat kilat dan keberanian yang sangat tinggi, mereka akan langsung mengangkat senjata. Pada saat itu senjatanya adalah pedang. Dia langsung mengangkat senjata, membawa pedang dan menghadapi musuhnya, ya langsung perang. Itulah keberanian yang disebut, disampaikan bahwa pantang surut untuk takut dengan musuh. Itu yang mereka jaga pada saat itu. Baiklah, kita mulai saja, kita detailnya atau rinciannya terkait dengan sosial, bahwa tadi saya sampaikan menurut Imam Al-Bukhari dan periwayat hadis lainnya meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa pernikahan pada masa jahiliyah terdiri dari beberapa macam, ada 4 macam. Pertama, pernikahan ala sekarang. Jadi caranya seorang laki-laki datang kepada laki-laki lain untuk melamar wanita yang di bawahnya atau di bawah walinya, lalu dia menentukan maharnya, kemudian menikahnya. Ini yang terjadi ya seperti kita sekarang ini. Kemudian yang kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya manakala ia sudah suci dari haidnya, pergilah kepada si fulan untuk bersenang atau bersegamalah dengannya. Kemudian setelah itu istrinya diasingkan oleh suaminya atau tidak menyentuhnya lagi hingga kelihatan tanda-tanda kehamilannya dari hasil hubungan dengan laki-laki tersebut. Dan apabila telah kelihatan tanda kehamilannya, maka terserah suaminya. Jika masih berselera kepadanya, dia akan menggaulinya kembali atau meneruskan keluarganya atau rumah tangganya. Hal tersebut dilakukan hanyalah lantaran ingin mendapatkan anak yang pintar. Pernikahan semacam ini dinamakan dengan nikah al-istibda. Kemudian yang ketiga, model sekelompok laki-laki yang jumlahnya kurang dari 10 orang berkumpul kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan serta telah berlalu beberapa malam dari masa melahirkannya, dia mengutus seorang kepada mereka, maka ketika itu tak seorang pun dari mereka yang dapat mengelak hingga semuanya berkumpul di sisinya, dikelilingi wanita yang telah melahirkannya itu. Lalu si wanita itu berkata kepada mereka, kalian telah mengetahui apa yang telah kalian lakukan dan aku sekarang telah melahirkan. Dia ini adalah anakmu, wahai fulan. Dia menyebutkan nama laki-laki yang dia senangi dari mereka. Maka anak tersebut mengambil nasabnya. Jadi tentukan oleh istri, oleh wanita itu. Oh, ini suami saya karena ganteng gitu ya. Seperti itu. Nah, yang terakhir, yang model yang keempat, laki-laki dalam jumlah banyak mendatangi seseorang wanita sementara dia tidak menolak siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah para pelacur. Yang mereka lakukan adalah menancapkan bendera-bendera di pintu-pintu rumah mereka
yang menjadi simbol. Siapa saja yang menginginkan mereka, maka dia bisa masuk. Dia hamil dan melahirkan. Laki-laki yang pernah mendatanginya, jika dia laki-laki yang mendatanginya tersebut berkumpul kepadanya lalu mengundang para ahli pelacak atau al-qafah. Kemudian mereka menentukan nasab si anak tersebut kepada siapa yang berhak atau dipandang cocok, lantas orang ini mengakuinya dan dipanggilnya dia sebagai anak. Dalam hal ini si laki-laki yang ditunjuk ini tidak boleh menyangkal. Tatkala Allah mengutus Nabi Muhammad SAW, beliau kemudian menghapuskan semua pernikahan kaum jahiliyah tersebut kecuali pernikahan ala saat ini. Jadi yang nomor 2 sampai 3 itu setelah Rasulullah SAW hadir ke muka bumi dan membawa risalah Islam seperti saat ini, maka yang poin atau model 2 sampai 4 ini tidak boleh lagi. Jadi cukup hebat juga gitu ya wanita pada zaman itu. Jadi dan mau tidak mau harus seperti itu. Karena kejahiliannya, karena kebodohannya itu. Kaum jahiliyah juga dikenal suka beristri banyak atau poligami tanpa batasan tertentu. Mereka mengawini 2 saudara sekaligus. Mereka juga mengawini istri bapak-bapak mereka yang telah ditalaknya atau ditinggal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam An-Nisa ayat 23, yang artinya, dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapamu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu atau mertua, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum bercampur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak dosa kamu mengawininya. Dan diharamkan bagimu istri-istri dan anak-anak kandungmu atau menantumu dan menghimpunkan dalam pernikahan 2 perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu yang diabadikan oleh Al-Qur'an, diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an, yang menjadi petunjuk bagi kita semua pada saat ini dan insyaallah pada saat sampai akhir zaman, bahwa pernikahan-pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah atau perbuatan-perbuatan yang terjadi pada zaman jahiliyah itu supaya tidak dilakukan kembali. Begitu juga perbuatan zina sudah marak pada setiap lapisan masyarakat. Kita tidak dapat mengkhususkannya pada suatu lapisan tanpa melibatkan lapisan yang lainnya.
atau suatu kelompok tanpa melibatkan kelompok yang lainnya. Hanya saja masih ada sekelompok laki-laki dan wanita yang keagungan jiwanya menolak keterjerumusan dalam perbuatan nista tersebut. Wanita-wanita mereka kondisinya lebih baik ketimbang kondisi para budak wanita. Mereka budak wanita mengalami nasib yang amat buruk. Tampaknya mayoritas kaum jahiliyah tidak merasakan terjerumusan dalam perbuatan nista semacam itu sampai suatu aib bagi mereka. Imam Abu Dawud meriwayatkan dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, seorang laki-laki berdiri seraya berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulan adalah anakku. Aku telah berzina dengan seorang budak wanita pada masa jahiliyah." Rasulullah SAW kemudian bersabda, tidak ada klaim atau nasab kepada selain bapaknya dalam Islam. Tradisi jahiliyah telah berlalu. Seorang anak hanya dinasabkan kepada pemilik kasur, yakni suami, jika ia hasil pernikahan yang sah, sedangkan pezina hanya mempunyai kekecewaan dan tidak berhak atas anak tersebut. Begitu juga di dalam hal ini terdapat kisah yang amat terkenal mengenai perseteruan antara Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdul bin Jam'ah dengan mempersoalkan nasab anak dari budak wanita milik Jam'ah yang bernama Abdurrahman bin Jam'ah. Sedangkan hubungan antara seorang bapa dengan anak-anak amat berbeda. Di antara mereka ada yang menguraikan rangkaian bait seperti ini: sesungguhnya kehadiran anak-anak di tengah kami bagai buah hati berjalan melenggang di atas bumi. Di antara mereka ada pula yang mengubur hidup-hidup anak-anak wanita mereka karena takut malu dan enggan menafkahinya. Demikian juga membunuh anak-anak lantaran takut menjadi fakir atau miskin. Hal ini diberikan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la taqtulu auladakum min imlak nahnu narzuqukum wa innahum." Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepadanya dan kepada mereka. Surat Al-An'am ayat 151. Kemudian Allah berfirman dengan yang lain, wa ijabusyira ahadahum bi'unsa jalla wajhuhu muswada wa huwa kazim yatawarau minal qaumi min su'i ma busyirabi ayumsikuhu ala huwa nim am yadu suhu bil turab ala sa'ama yahkumun. Dan apabila seorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah merah padamlah mukanya dan dia sangat marah. Ia menyembunyikan dirinya dari orang-orang banyak disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan memeliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah,
alangkah buruknya apa yang mereka berbuat atau mereka tetapkan itu. An-Nahl ayat 59. Kemudian Allah berfirman lagi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq, nahnu narjukuhum wa iyyakum. Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rizki kepada mereka dan juga kepadamu. Al-Isra ayat 31. Allah berfirman kembali dengan ayat yang lain, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa idza al-maudatus suwilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, At-Takwir ayat 8. Tapi kita tidak bisa menganggap bahwa apa yang termaktub di dalam ayat-ayat di atas merupakan bagian dari moral yang sudah menyebar dan marak terjadi, sebab mereka justru sangat mengharapkan anak laki-laki guna membentengi diri mereka dan dari serangan musuh. Sedangkan hubungan seorang laki-laki dengan saudaranya, anak-anak, paman dan kerabatnya demikian rapat dan kuat. Hidup mereka, mati mereka siap dikorbankan demi fanatisme terhadap suku. Semangat bersatu telah terbiasa dijalankan antara sesama suku dan diperkokoh lagi dengan adanya fanatisme tersebut. Bahkan pilar sistem kemasyarakatan adalah fanatisme ras dan rahim atau hubungan ikatan kekerabatan. Mereka hidup di atas pepatah yang berbunyi, tolonglah saudaramu baik dia berbuat zalim ataupun dizalimi. Dalam maknanya yang hakiki alias bukan makna yang telah direvisi oleh Islam, yaitu menolong orang yang berbuat zalim dengan maksud mencegahnya melakukan perbuatan itu. Meskipun begitu, perseteruan dan persaingan dalam perebutan martabat dan kepemimpinan seringkali mengakibatkan terjadinya perang antar suku yang masih memiliki hubungan satu garis bapa teratas, sebagaimana yang kita lihat terjadi antara suku Aus dan Khazraj, Abdul dan Dubyan, Bakr dan Taglib dan lain-lain. Adapun hubungan antara suku yang berbeda benar-benar tercerai-berai. Mereka menggunakan kekuatan yang ada untuk berjibaku dalam peperangan. Hanya saja terkadang rasa sungkan serta takut mereka terhadap sebagian tradisi dan kebiasaan yang berpadu antara ajaran agama dan khurafat sedikit mengurangi tajam dan dahsyatnya pertempuran tersebut. Dan dalam kondisi tertentu, loyalitas, persekutuan dan afiliasi malah menyebabkan bersatunya antara suku dan berbeda antara suku yang berbeda. Al-Ashur dan Al-Hurum atau bulan-bulan yang diharamkan berperang menjadi rahmat dan penolong bagi kehidupan mereka dan kebutuhan hidup mereka. Jadi apabila terjadi atau datang bulan haram, mereka tidak berperang pada saat itu. Akhirnya kondisi sosial mereka berada dalam sangkar kelemahan dan kebutaan.
kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat merajalela di mana-mana. Sementara kehidupan manusia tak ubahnya seperti binatang ternak. Wanita diperjualbelikan, bahkan terkadang diperlakukan benda mati. Hubungan antar umat sangat lemah, sementara pemerintahan yang ada perhatian utamanya hanyalah untuk mengisi gudang kekayaan mereka yang diambil dari rakyat atau menggiring mereka untuk berperang melawan musuh-musuh yang mengancam kekuasaan mereka. Jadi seperti itu ya buruknya zaman jahiliyah. Mudah-mudahan dengan hadirnya Islam ini benar-benar kita kembali ke jalan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu dari sisi sosial. Kemudian sekarang kita ke kondisi ekonomi, tadi telah dibahas sedikit. Kondisi ekonomi, hal ini diperjelas dengan melihat cara dan gaya hidup mereka atau bangsa Arab pada saat itu. Berniaga merupakan sarana terbesar mereka untuk meraih kebutuhan hidup. Roda perniagaan tidak akan stabil kecuali apabila kondisinya aman dan berdamai. Akan tetapi hal itu semua lenyap dari Jazirah Arab kecuali pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan-bulan haram. Pada bulan-bulan haram pasar menjadi tumbuh seperti di Ukaz, Zilmazaz, Majanah dan lain-lain beroperasi. Sedangkan dalam kegiatan industri terus saya sampaikan, mereka termasuk bangsa yang amat jauh untuk sampai ke arah itu. Sebagian besar hasil perindustrian bangsa Arab hanyalah pada seni dan tenun. Sama kulit, binatang dan lain-lain. Kegiatan ini pun hanya ada pada beberapa masyarakat di sekitar Yaman, Hirah dan Jazirah pinggiran negeri Syam. Di kawasan domestik Jazirah terdapat semisal aktivitas bercocok tanam, membajak sawah dan beternak kambing, sapi serta unta. Semua kaum wanita bekerja sebagai pemintal. Namun harta benda tersebut sewaktu-waktu dapat menjadi sasaran peperangan, sehingga kemiskinan, kelaparan serta kehidupan papa menyelimuti masyarakat pada saat itu. Bisa dibayangkan ya, begitu parahnya kehidupan sebelum Islam datang. Jadi merasa betul menjalankan syariat agama karena memang awalnya juga dari datang Islam melalui Nabi Ibrahim, tetapi ada Nasrani, padahal ada Yahudi, tapi di Jazirah Arab ini begitu kosong gitu. Seperti itu kondisinya. Nah, dari sisi moral itu seperti saya sampaikan bahwa moral yang begitu sudah sangat jauh dari agama, ternyata memang ada yang masih mempertahankan tradisi atau moral yang sangat baik seperti murah hati. Mereka kan maunya disanjung ya, dihargai gitu. Jadi riya memang sangat itu kuat gitu. Jadi suatu keluarga atau suatu nasab kelompoknya itu sangat dipertahankan sekali bahwa gaya dermawan itu sampai hari ini itu mereka masih tradisi itu masih ada gitu. Jadi kalau kita berangkat haji atau umroh gitu kan, bahwa orang-orang
kita hari Kamis puasa, Senin, wah udah ramai sekali makanan itu kan, gitu. Memang banyak sekali. Ya itu kedermawanannya itu memang sejak dulu Pak, gitu. Kedermawanan itu. Jadi sifat-sifat itu, walaupun pada saat itu memang itu hanya tadi bahwa mempertahankan, kalau saya jadi pemimpin ya harus kuat, harus kaya, gitu. Maka tadi gudang-gudangnya itu, gudang-gudang makanannya ya harus banyak sekali, harus penuh. Sehingga kekayaannya menunjukkan bahwa dia pantas menjadi pemimpin, seperti itu. Jadi ya ukurannya di dunia lagi Pak. Ya kalau punya ya pantaslah jadi pemimpin, gitu. Bisa kampanye. Nah, tampaklah akhlak yang paling berharga pada saat itu bahwa dia harus bisa menepati janji dengan baik dan sifat menjaga harga diri yang sangat dan tekad yang pantang surut yang tadi saya sampaikan, itulah yang mereka pertahankan pada saat itu. Karena tidak mungkin menepis kejahatan dan kerusakan yang ada serta menciptakan sistem yang penuh dengan keadilan dan kebaikan kecuali dengan kekuatan yang tak terkalahkan atau tekad yang membajak untuk bisa bertempur, gitu. Mereka juga memiliki sifat-sifat mulia lainnya selain sifat-sifat yang tadi, namun bukanlah suatu maksud kita hanya seperti itu, gitu. Jadi ini hanya sebagian saja yang dapat kita ketahui, tapi masih banyak hal-hal yang mulia, gitu. Baik, itu saja barangkali yang alhamdulillah sampai hari ini kita dapat menyelesaikan bab yang ketiga ya, jadi tentang bab jahiliyah. Dan ini pertemuan yang ke depan insya Allah kita sudah mulai mengenai nasab dan keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan cerita lagi tentang jahiliyah, tapi mengenai perjuangannya Rasulullah dari kita akan mengetahui dari siapa kepada siapa bernasab Rasulullah ini, gitu. Jadi bisa mengetahui. Itu saja Pak yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kita, walaupun teman-teman juga sama-sama membacanya. Saya sampaikan barangkali hanya untuk sebagai guide saja. Silakan kepada bapak-bapak yang ingin mau menambahkan atau melengkapinya dari cerita ini. Mungkin yang kami sampaikan kurang tepat, mungkin ada yang ditambahkan, silakan Pak. Masih ada banyak Pak waktunya, masih 17 menit. Pak Tatang, apa saja Pak, nggak apa-apa, mungkin nggak terkait dengan ini, nggak apa-apa, kita diskusi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijelaskan berkaitan dengan kelakuan orang zaman jahiliyah berkaitan dengan pernikahan, ya, kalau pernikahan. Sampai saat ini juga kalau kita lihat pernikahan itu masih ada Pak, yang seperti itu, cuma jumlahnya berkurang. Seperti adanya poligami, adanya poliandri, kan sama aja tuh Pak pernikahan. Yang Bapak cerita, poliandri, perempuan punya suami lebih dari satu. Poligami, suami punya istri lebih dari satu. Seperti itu. Jadi
apa yang Bapak ceritakan tadi itu masih ada kaitannya dengan sekarang. Terus perempuan yang bilang asing menancapkan bendera di depan rumahnya, siapa saja boleh masuk. Nah, sekarang itu masih ada lokalisasi itu, cara dilokalisasi. Ya kan? Kalau dulu kan enggak, rumah-rumahnya dikasih jepi bendera-bendera, siapapun laki-laki yang ingin kepada dia silakan boleh masuk. Sekarang itu begitu, Pak. Masih ada. Sampai saat ini masih ada kayak gitu. Masih ada deh. Ya, kalau tempat pelacuran itu gimana tuh? Tanda kutip yang kemarin ditutup itu kan salah satu. Ya, banyak masih ada, Pak. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang itu masih ada kegiatan-kegiatan itu. Dapat Bapak bilang seperti molimo, minum, mabok, madon, apa lagi itu? Main. Ya kan? Seperti ini masih ada sekarang. Cuma sekarang ini terselubung, tertutupi dengan hal-hal seperti itu. Fir'aun juga masih ada sampai saat ini, Pak. Fir'aun kecil, ya kan? Baru dia punya tahta, jabatan, harta, udah jadi Fir'aun. Hei, kamu gini, kamu ini. Wah, nggak senang sama dia, bisa. Sikat aja gitu. Sikat juga. Kayak gitu. Jadi apa yang Bapak tadi ulas seperti itu sampai saat ini itu masih ada. Jadi kalau dulu perempuan itu sangat dilecehkan sekali, Pak ya. Ya. Harga dirinya kurang sekali. Pokoknya dihinakan lah sama dulu. Tapi sekarang terbalik, Pak. Perempuan yang diutamakan, yang dihargai daripada laki-laki. Sekarang maaf kalau saya salah. Dulu pernah dengar cerita kalau di Kerawang dari satu daerah, istrinya lagi hamil di rumah, mau melahirkan, suaminya lagi di sawah, lagi garap sawah, melahirkan istrinya. Pas dikasih tahu suaminya, Pak, ibu melahirkan, apa anaknya? Ya, anaknya laki-laki, ya terus aja dia maju, kurang mengira. Tapi pas dibilang anaknya perempuan, buru-buru dia pulang, cepet dia pulang. Karena apa? Inilah aset saya, inilah anak yang bisa membahagiakan saya. Seperti itu. Jadi bukan hanya di satu tempat itu saja, tapi adalah di satu daerah yang seperti itu. Tapi dibalik gitu Pak ya? Dibalik. Kalau dulu perempuan dihinakan, laki-laki dipuja. Sekarang tidak. Perempuan yang dipuja daripada laki-laki. Ya mungkin kalau saya mau salah ya maaf. Tapi pernah saya dengar seperti itu. Kalau di satu daerah. Banyak Pak. Tadi yang Bapak ceritakan tuh banyak. Sekarang tuh masih bisa berjalan. Ya masih ada yang zaman jahiliyah. Kalau dulu perempuan didatangi satu laki-laki, dilihat anaknya ini, si perempuan bisa menentukan, oh kamu bapaknya. Nah, sekarang mungkin itu nggak bisa Pak. Karena bisa dibilang tes DNA. DNA siapa sih? Kan, kalau dulu kan nggak ada itu, jadi ditulis seperti itu. Dan mungkin kalau dulu dilihat harta. Tapi juga sekarang juga ada Pak yang itu juga Pak. Dibilang, oh ini anaknya sama. Tapi dengan kebesaran hati, walaupun si orang ini tidak berbuat karena kondisi fisiknya dia itu mandul, tetapi ini anaknya bukan punya dia tahu, tapi dengan kebesaran hati dia punya anak dia. Karena banyak seperti gitu, suami-suami yang diharapkan tidak bisa punya anak, akhirnya mendapat anak juga. Tapi ya kan Allah sudah berbicara, orang yang baik pasti akan mendapatkan yang baik, orang yang jelek akan mendapatkan orang yang jelek. Ya seperti itu. Jadi semuanya itu saat ini itu bisa terjadi.
hal-hal yang tadi waktu kita. Itu ya kapan dijawab. Ya. Baik, terima kasih Pak atas tambahan pengetahuannya dan kejadian-kejadian zaman dahulu itu hanya berganti kotak Pak ya. Jadi berganti kotak, tapi sifat-sifatnya ya masih sama. Cuma saja karena sekarang ini sudah hadir ada agama gitu kan. Agama ini alhamdulillah kita mengenalnya dan terus kita memperdalamnya. Mudah-mudahan di keluarga kita tidak terjadi hal semacam ini gitu. Tapi di luar memang masih banyak gitu. Hal ini walaupun secara terselubung gitu. Mungkin Pak Anto menambahkan? Cukup, alhamdulillah. Baiklah, karena sudah suruk ya, jadi alhamdulillah diskusi kita pada pagi hari ini telah dapat berjalan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, yang buruknya atau salahnya, hilafnya atas kebodohan saya mohon ampun kepada Allah dan mohon maaf kepada seluruh jamaah. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan doa kafarat majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.